Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Srinawangsi dengan nomor pokok mahasiswa 222151135. Saya dari kelas 2022D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari hasil ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan? Jelaskan. Jawabannya, hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan yaitu yang pertama, filsafat mempunyai objek lebih luas, bersifat universal. Sedangkan filsafat pendidikan, objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab, tetapi tidak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya berlainan. Filsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam lapangan pendidikan. Tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, ciri utama dari filsafat yaitu yang pertama ada universal atau menyeluruh, yaitu pemikirannya yang luas dan tidak pada aspek tertentu saja. Yang kedua ada radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga ada sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari filsafat pendidikan yang sejalan dengan ciri dari filsafat umum, yaitu yang pertama, normatif atau preskriptif, bermakna bahwa filsafat menjadi panduan dalam menemukan atau melakukan apapun yang ideal, yaitu apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya. Filsafat pendidikan diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pendidik berupa panduan, pembuat kebijakan tentang pendidikan, dan pemerhati pendidikan lainnya agar pelaksanaan pendidikan mendapatkan hasil yang optimal. Filsafat pendidikan dapat menjadi pedoman dalam perumusan teori dan praktek pendidikan. Yang kedua ada individualistik unik, berarti bahwa proses atau hasil berfilsafat para filsuf akan berbeda antara seorang filsuf satu dengan filsuf lainnya. Tidak ada yang paling benar ataupun salah. Hal ini berkaitan dengan keyakinan tiap filsuf pada suatu hal. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika yang bertujuan untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika dalam kehidupan manusia. Yang kedua, filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang membicarakan proses pendidikan matematika. Pendidikan matematika mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Filsafat matematika membentuk filsafat pendidikan matematika, artinya bahwa filsafat pendidikan matematika didukung oleh filsafat matematika. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa tujuan dan fungsi dari filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Jelaskan. Secara umum ada 4 macam tujuan pendidikan yang tingkatan dan luasnya berlainan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Tujuan dari filsafat pendidikan secara umum yaitu yang pertama, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia yang lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula, sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Yang keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut.
Sebab itu, mengetahui pengetahuan. Yang keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, pengetahuan terdasar berarti Yang keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup itu sendiri. Yang kelima, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan lainnya mengenai manusia, seperti ilmu mendidik. Kemudian ada fungsi dari filsafat pendidikan, yaitu membuat seseorang berpikir secara kritis, agar ketika dihadapkan pada sebuah masalah bisa lebih berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral. Yang kedua ada membantu dalam proses pemecahan masalah, mengidentifikasi masalah, dan juga membantu mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, ada membantu menganalisis sebuah masalah untuk mengetahui nilai-nilai pengetahuan, baik di dalam kehidupan maupun di dalam pelajaran. Yang terakhir ada menambah pengalaman baru dan membantu menghasilkan ide-ide baru. Penting bagi seorang calon guru untuk mempelajari filsafat pendidikan, karena filsafat pendidikan akan memengaruhi cara mengajar dan mendidik siswanya melalui filsafat pendidikan yang dianutnya. Seorang calon guru harus memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Mempelajari filsafat pendidikan bukan hanya memperluas wawasan mengenai pendidikan, serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkan gaya belajar yang tepat saja, tetapi juga dapat menyadarkan mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Pertanyaan keempat, mengapa harus belajar filsafat pendidikan matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika, jelaskan. Sebagai seorang calon guru, penting bagi kita untuk mempelajari filsafat pendidikan matematika, karena filsafat turut berperan dalam menciptakan suatu pembelajaran matematika yang memungkinkan para siswa untuk membangun logika pikirnya serta membangun pengetahuan matematikanya. Dalam pendidikan matematika, belajar filsafat adalah belajar pikiran para filsuf. Dengan kita mempelajari pikiran para filsuf, kita akan memahami tentang filsafat itu. Selain itu, berfilsafat adalah berpikir dalam koridor spiritual, etik, dan estetika. Aliran dari filsafat matematika yaitu yang pertama ada aliran logikalisme atau logisisme. Pelopor aliran ini dikenal dengan nama Bertrand Arthur William Russell. Ahli dari Inggris ini berpendapat bahwa matematika secara murni hanya berupa logika deduktif. Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Adapun yang dikemukakan oleh G. Leibniz memiliki dua pernyataan penting yang dikemukakan dalam aliran ini, yaitu yang pertama, semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Yang kedua ada aliran formalisme. Pelopor aliran ini adalah David Hilbert dari Jerman. Matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti, yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas mengikuti aturan-aturan. Menurut Ernest, pada tahun 1991, formalisme memiliki dua tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan secara sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Aliran yang ketiga ada aliran intuisionisme. Pelopor aliran ini adalah Luitzen Ignatius Jan Brouwer dari Belanda. Ia berpendapat bahwa matematika merupakan suatu kreasi dari akal budi manusia. Selanjutnya, intuisionisme menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika. Keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal tidak ada. Sehingga matematika merupakan bentuk nyata dari pemikiran manusia. Pertanyaan kelima, bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika? Jawabannya, bidang pengetahuan sebagai perwujudan dari interaksi filsafat dengan matematika yang sangat menarik perhatian filsuf dan atau ahli matematik disebut dengan berbagai nama, yaitu yang pertama ada Philosophy of Mathematics atau filsafat matematika,
Yang kedua ada Foundations of Mathematics atau landasan matematika. Yang ketiga ada Metamathematics atau adi matematik. Dan yang terakhir ada Mathematical Philosophy atau filsafat kematematikaan. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat antara lain. Filsafat dan geometri, yaitu suatu cabang pada matematika yang lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yaitu sekitar tahun 640-546 sebelum Masehi, di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang. Dan dari pikiran seorang bernama Thales. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dan matematika. Dipacu oleh filsuf Zeno dari Elea, Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dan pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematik. Demikianlah sejak permulaannya sampai sekarang, filsafat dan matematika terus-menerus saling memengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika, dan sebaliknya matematika juga memacu pertumbuhan filsafat. Baik, sekian presentasi mengenai hasil dari ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.